Aset properti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Perancis terancam disita imbas gugatan yang dilayangkan perusahaan satelit swasta asal Liechtenstein, Navayo International AG senilai 23,4 juta US dollar. Penyitaan itu sebagai bentuk eksekusi setelah gugatan Navayo di International Criminal Court atau ICC atau Mahkamah Pidana Internasional Singapura pada 22 April 2021 dikabulkan. Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan di tahun 2016 oleh Arbitrasi Singapura, Indonesia dikalahkan dan harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo, kata Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izzah Mahendra dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan pada Kamis 20 Maret 2025. Namun pemerintah, kata Yusril, akan menyelesaikan kasus tersebut secara komprehensif agar tidak merugikan Indonesia di mata internasional. Menurut Yusril, pemerintah juga menemukan dugaan prestasi sehingga akan mengancam balik Navayo untuk dijadikan tersangka secara pidana. Di samping itu, proses hukum terhadap Navayo International AG akan terus dilanjutkan, terutama karena audit BPKP menunjukkan nilai pekerjaan satelit yang dikerjakan Navayo jauh lebih kecil dari nilai kontrak, hanya sekitar 1,9 miliar rupiah dari nilai kontrak 306 miliar. Yusril mengatakan pemerintah Indonesia menghormati putusan pengadilan yang mengharuskan Indonesia membayar utang atau ganti rugi kepada Navayo. Namun, karena ada dugaan prestasi oleh Navayo, pemerintah Indonesia akan berupaya menghambat penyitaan aset di Perancis tersebut. Untuk mencegah dampak lebih luas, Yusril mengatakan pemerintah menyiapkan strategi mitigasi resiko untuk menghadapi kasus serupa di masa depan. Yusril juga mengatakan penyitaan aset suatu negara di luar negeri menyalahi konvensi Wina untuk perlindungan terhadap aset diplomatik yang tidak boleh disita begitu saja dengan alasan apapun. Walaupun hal itu dikabulkan oleh pengadilan Prancis, pihak Indonesia akan melakukan upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi. Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam pada saat itu di tahun 2022 dalam keterangan tertulis mengaku pemerintah merugi karena barang yang diperoleh oleh Navayo bukan barang resmi. Mahfud menyebut barang dari Navayo tidak memiliki surat-surat yang jelas, sementara harga barang yang masuk resmi jauh dari angka gugatan. Padahal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, barang yang diterima Navayo sebagian besar diduga selundupan karena tidak ditemukan dokumen pemberitahuan impor barang di bea cukai. Sedangkan barang yang dilengkapi dengan dokumen hanya bernilai 1,9 miliar atau sekitar 132.000 US dollar. Seputar kontrak Navayo, kasus satelit Kemhan ini bermula ketika satelit Garuda 1 yang keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur pada 19 Januari 2015, sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia. Setelah kekosongan terjadi, sejumlah upaya dilakukan agar orbit bekas satelit itu tidak jatuh ke negara lain. Sebab berdasarkan ketentuan dari International Communication Union, sebuah badan di bawah PBB yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi dunia, negara yang telah diberi hak pengelolaan satelit akan diberi waktu untuk mengisi kembali orbit dengan satelit lain dalam waktu 3 tahun. Kemhan kemudian menyewa satelit kepada Avanti Communication Limited atau Avanti pada tanggal 6 Desember 2015 untuk mengisi kekosongan sementara. Padahal Kemhan tidak mempunyai anggaran untuk itu. Pada saat itu ada satelit Artemis milik Avanti yang akan habis bahan bakarnya di tahun 2019. Kemhan lantas menyewa satelit Artemis dengan nilai 30 juta US dollar. Avanti menempatkan satelit Artemis pada 12 November 2016. Nah, pengisian sementara itu sembari menunggu pembangunan Satcomhan. Dalam pembangunan itulah Kemhan menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, DTNT, Hogan Lovells dan Telesat pada tahun 2015 hingga 2016. Kontrak dengan 5 perusahaan itu bernilai total 669 juta US dollar atau hampir 100 triliun. Dengan Navayo dan kawan-kawan, Kemhan bahkan belum sekalipun membayar, padahal di tahun 2016 sudah tersedia anggaran. Namun Kemhan melakukan safe blocking dengan alasan penghematan dan ini berujung gugatan. Pada akhir tahun 2019, perusahaan asal Hungaria ini menggugat ke Pengadilan Arbitrasi Internasional Singapura.
Dalam sidang pada 22 April 2021, Majelis Arbitrasi Singapura memutuskan Indonesia bersalah dan harus membayar denda 20 juta US dollar atau sekitar 300 miliar rupiah kepada Navajo. Kembali ke penyewaan satelit, belakangan Avanti menggugat Kemhan di London Court of International Arbitration atau LCIA atas dasar kekurangan pembayaran sewa. Bahkan negara harus membayar 515 miliar karena gugatan itu. Pada tahun 2018, Kemenhan lalu mengembalikan hak pengelolaan slot Orbit 123 BT ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan pada 10 Desember 2018, pengisian Orbit diserahkan kepada PT Dini Nusa Kusuma. Namun PT Dini Nusa Kusuma atau DNK itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang tersisa dari Kemhan yang menjadi ganjalan dalam pengadaan satelit Satkomhan. Dalam kasus korupsi itu diduga negara dirugikan hingga 500 miliar 579 juta 782.789 rupiah dari perhitungan BPKP. Pengajar kondang Hotman Paris Hutapea merespon penyitaan aset KBRI Indonesia di Prancis yang terancam disita oleh Navajo. Hotman berkata, waktu Pak Prabowo belum jadi presiden, ia minta Kementerian Pertahanan konsultasi ke Hotman. Saya katakan perkara arbitrasi sudah final, sudah tidak bisa apa-apa, kata Hotman. Selain itu, Hotman mengatakan, putusan arbitrase berlaku di seluruh dunia sehingga hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar ke depan lebih berhati-hati. Pemerintah dan DPR bisa melarang BUMN dan sebagainya untuk tidak menandatangani dengan pihak asing memakai arbitrasi clause, karena kalau kalah di luar negeri kita bisa dieksekusi, tegas Hotman. Di sisi lain, Hotman menjelaskan tidak ada jaminan jika hakim pengadilan arbitrase adalah orang-orang yang jujur, karena para hakim itu manusia biasa juga seperti orang Indonesia, karena ia telah menangani perkara arbitrasi internasional puluhan kali selama menjadi pengacara selama 38 tahun. Kejaksaan Agung menetapkan Laksamana Muda Purnawirawan Agus Purwoto selaku mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan periode Desember 2013 hingga Agustus 2016 sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan satelit slot Orbit 123 PT Kemhan di tahun 2012 hingga 2021. Bahwa tersangka bersama-sama dengan terdakwa SCW dan AW secara melawan hukum merencanakan dan mengadakan kontrak sewa satelit dengan pihak Avanti yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain Agus Purwoto, dua orang dari kalangan sipil yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Surya Cipta Witular atau SCW selaku Direktur Utama PT Dina Nusa Kusuma atau PT DNK dan Arifin Wiguna atau AW selaku Komisaris Utama PT Dini Nusa Kusuma. Direktur Penindakan Jempit Mill Brigjen Edi Imran dalam konferensi pers memaparkan sejumlah dosa yang dilakukan para tersangka, yaitu melakukan penunjukan langsung kegiatan sewa satelit tanpa adanya surat keputusan dari Menteri Pertahanan. Selain itu, terhadap kebijakan itu tidak dibentuk tim evaluasi pengadaan.